Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, hari ini kita akan mempelajari yaitu tentang teks anekdot dan mencari struktur pada teks anekdot. Nah, sebelum melanjutkan ke contoh teks anekdot, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu memahami apa isi dari teks anekdot berdasarkan strukturnya. Baiklah, Ibu akan menampilkan salah satu contoh teks anekdot yang bersama-sama akan kita cari, tahu, dan tentukan terdapat struktur apa saja yang ada pada contoh teks anekdot tersebut. Nah, sebelum itu, Ibu akan menjelaskan apa sih teks anekdot itu. Oke, teks anekdot adalah merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia. Anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan umumnya. Anekdot menceritakan orang penting atau terkenal berdasarkan kejadian sebenarnya. Meski demikian, anekdot juga bisa merupakan cerita rekaan yang tidak harus didasarkan pada kenyataan yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, pengertian teks anekdot adalah cerita singkat yang menyentil atau mengandung kritikan, tetapi dibungkus dengan bahasa atau cara penyampaian yang menarik, cerdas, dan memiliki kesan lucu. Teks anekdot ini bukan sekedar humor atau lelucon. Lebih dari itu, teks anekdot memiliki makna tersirat sebagai kritik atau sandaran yang kerap terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat, pendidikan, lingkungan, politik, dan sebagainya. Kemudian, ada tujuan teks anekdot, yaitu setiap pembuatan tulisan atau teks pasti memiliki tujuan, begitupun dengan teks anekdot. Yang pertama, yaitu ada sarana untuk membangkitkan tawa bagi pembacanya. Kedua, sarana untuk hiburan. Ketiga, sarana untuk mengkritik. Setelah ada tujuan, ada pun ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama, teks anekdot bersifat humor atau lelucon. Artinya teks anekdot berkisah lucu-lucu atau buatan. Yang kedua, bersifat menggelitik, artinya teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur dengan kelucuan yang ada di dalam teks. Yang ketiga, bersifat menyindir mengenai orang penting ataupun lembaga atau organisasi. Yang keempat, kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Yang kelima, mencerminkan tentang karakter hewan dan manusia, sering terhubung secara umum dan realistis. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh teks anekdot yang sudah Ibu tayangkan. Mari kita baca terlebih dahulu secara bersama-sama dan keseluruhannya. Di sini Ibu sudah memaparkan salah satu contoh teks anekdot, yaitu yang berjudul Cara Keledai Membaca Buku. Alkisah seorang raja bernama Timurleng menghadiahi Nasruddin seekor keledai. Nasruddin menerimanya dengan senang hati. Namun, Timurleng memberi syarat agar Nasruddin mengajari terlebih dahulu kepada keledai itu agar dapat membaca. Timurleng memberi waktu 2 minggu sejak sekarang kepada Nasruddin. Nasruddin menerima syarat itu dan berlalu sambil menuntun keledai itu. Ia memikirkan apa yang akan diperbuat jika ia dapat mengajari keledai itu untuk membaca. Tentu ia akan menerima hadiah, namun jika tidak, maka hukuman pasti akan ditimpa kepadanya. 2 minggu kemudian, ia kembali ke istana. Tanpa banyak bicara, Timurleng menunjuk ke sebuah buku besar agar Nasruddin segera mempraktikkan apa yang telah ia ajarkan kepada keledai. Nasruddin lalu mengiringi keledainya menghadap ke arah buku tersebut dan membuka sampulnya.
Keledai menatap buku itu, kemudian sangat ajaib. Tak lama kemudian, si keledai Mubi membuka buku-buku dengan lidahnya. Terus-menerus, keledai demi selembar hingga halaman terakhir. Setelah itu, si keledai menatap Nasruddin seolah berkata ia telah membaca seluruh isi bukunya. Demikianlah, keledai sudah membaca semua lembar bukunya, kata Nasruddin. Timurleng merasa ada yang tidak beres dan Mubi menginterogasi, kagum dan memberi hadiah kepada Nasruddin. Namun ia minta jawaban, bagaimana cara mengajar keledai membaca? Nasruddin berkisah, sesampainya di rumah, aku siapkan lembaran-lembaran mirip buku. Aku sisipkan biji-bijian gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membolak-balik halaman untuk bisa makan biji-biji itu. Kalau tidak ditemukan biji gandumnya, ia harus membalik halaman berikutnya. Itulah yang aku lakukan terus sampai ia berlatih membalik-balik halaman buku itu. Namun, bukankah ia tidak mengerti apa yang dibacanya? Tukas Timurleng, Nasruddin menjawab. Memang demikian cara keledai membaca, hanya membolak-balik halaman tanpa mengerti isinya. Jadi, kalau kita juga buka tanpa mengerti isinya, berarti kita sebodoh keledai, bukan? Kata Nasruddin dengan serius. Nah, itu tadi salah satu contoh teks anekdot yang sudah kita baca bersama-sama. Baiklah, setelah itu kita akan menentukan struktur dari teks anekdot. Struktur teks anekdot yaitu yang pertama ada abstrak. Nah, di bagian paragraf pertama ini abstrak. Kenapa disebut dengan abstrak? Karena ini termasuk bagian awal paragraf dari teks anekdot. Bagian ini berfungsi untuk menggambarkan isi teks secara singkat dan juga abstrak dapat disebut sebagai tahap pembukaan. Lalu, struktur yang kedua yaitu ada orientasi. Di paragraf kedua, itu termasuk bagian orientasi. Bagian ini yang cukup krusial dalam sebuah teks anekdot, yaitu orientasi, bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau alur latar belakang peristiwa. Biasanya penulis menyampaikan dengan detail di bagian ini. Orientasi memiliki peran penting sebagai penyebab dan timbulnya krisis, konflik, atau masalah utama pada teks anekdot. Lalu yang ketiga, yaitu ada krisis. Di paragraf ketiga, ini disebut dengan struktur krisis, yaitu bisa disebut dengan komplikasi, adalah bagian yang memunculkan suatu masalah unik atau tidak biasa yang terjadi. Setelah itu, di paragraf keempat, yaitu struktur tentang reaksi. Reaksi adalah bagian yang menggambarkan cara penulis atau tokoh yang diceritakan menyelesaikan masalah. Reaksi dapat berupa sikap mencela atau mentertawakan. Bagian ini seringkali mengejutkan atau tidak terduga. Lalu yang terakhir ada koda. Koda merupakan bagian akhir cerita. Bagian ini berupa simpulan dari kejadian-kejadian yang dialami penulis atau orang yang ditulis di dalam teks. Di dalamnya biasanya berisi komentar, persetujuan, atau penjelasan atas maksud dari cerita yang disampaikan. Bagian koda biasanya ditandai dengan kata-kata seperti itulah, akhirnya, demikianlah, dan memanglah. Sudah kita dapat lihat secara bersama-sama contoh teks anekdot tersebut di bagian akhir, di bagian paragraf akhir ini memiliki kata atau kalimat demikianlah. Nah, itu dia salah satu contoh teks anekdot yang sudah kita baca bersama-sama dan yang sudah kita tentukan bagian strukturnya. Oke teman-teman, dapat kita pahami bahwa struktur dari teks anekdot yaitu ada 5. Yang pertama, abstrak. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, krisis.
yang keempat reaksi, dan yang kelima koda. Baik, itulah tadi salah satu contoh teks anekdot yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.